Contoh kasus diagnosa penyakit pada tanaman hias karena gejalanya mudah dipahami dan divisualisasikan. Kode ini akan mengikuti milestone yang kita berikan. Nomor 1, format aturan dan fakta, mendefinisikan struktur data dan menyimpan aturan if then, dan fakta awal. Implementasi forward chaining dan fitur explain. Untuk struktur data yaitu milestone 1, ini adalah basis pengetahuan kita berupa list of dictionary. Setiap dictionary mempresentasikan satu aturan if atau then. Kondisi pertama, sebuah list dari string ini adalah bagian if dan aturan. Semua kondisi dalam list ini harus bernilai true agar aturan bisa dijalankan. Konklusinya, sebuah string ini adalah bagian then dari aturan, itu fakta baru yang akan disimpulkan jika semua kondisi terpenuhi. Description-nya, sebuah string yang mudah dibaca. Ini sangat penting untuk fitur explain agar outputnya bisa dimengerti. Untuk yang berikutnya itu kelas expert system. Kelas ini mengkapsulasi semua logika sistem pakar. Yang pertama, init self first. Konstruktor ini menyimpan aturan-aturan yang diberikan. Set facts, metode untuk memasukkan fakta-fakta awal ke dalam sistem. Ini juga meriset jejak penalaran. Yang berikutnya forward chain ya, untuk inference engine. Baik. Untuk berikutnya yaitu nomor 1, looping. Sistem akan terus mengulang proses selama masih ada fakta baru yang bisa ditemukan. Yang kedua, iterasi aturan. Di dalam loop, sistem memeriksa setiap aturan satu persatu. Yang ketiga, cek kondisi. Untuk setiap aturan, sistem memeriksa apakah semua kondisinya ada di dalam dan bernilai true. Yang keempat, turunkan kesimpulan. Jika semua kondisi terpenuhi, kesimpulan dari aturan tersebut ditambahkan ke dalam self facts dan sebagai fakta baru. Pencatatan untuk explain. Sistem mencatat aturan mana yang menghasilkan fakta baru di dalam dictionary self derived from. Ini akan menjadi jejak untuk penjelasan. Yang terakhir itu berhenti. Loop akan berhenti ketika suatu iterasi penuh selesai tanpa menemukan fakta baru apapun. Artinya tidak ada lagi kesimpulan yang bisa ditarik. Baik, untuk yang terakhir yaitu explain. Metode publik untuk meminta penjelasan tentang sebuah kesimpulan. Dan berikutnya explain recursive, metode privat yang melakukan pekerjaan berat. Basis rekursi, jika fakta yang diminta bukanlah kesimpulan, maka itu adalah fakta awal. Sistem akan mencetaknya dan berhenti. Yang kedua, langkah rekursi. Jika fakta adalah sebuah kesimpulan, sistem akan mencetak deskripsi aturan yang menghasilkannya, memanggil dirinya sendiri untuk setiap kondisi dari aturan tersebut dengan meningkatkan level indeptasi. Ini akan terus berlanjut hingga mencapai fakta-fakta awal, menciptakan rantai penalaran yang jelas. Baik, untuk kesimpulan akhir, sistem dengan jelas menyatakan yang berhasil ditarik yaitu defisiensi nitrogen. Penjelasannya itu ini adalah fitur yang paling menarik. Ketika diminta menjelaskan kesimpulan definisi nitrogen, sistem bekerja mundur. Ia menunjukkan aturan yang digunakan karena daun menguning dan pertumbuhan terhambat. Kemudian ia merinci setiap syarat dari aturan tersebut dan menunjukkan bahwa syarat-syarat itu adalah fakta awal yang sudah diketahui, membantu memvisualisasikan rantai penalaran ini. Untuk penjelasan rinci output kedua, baik. Nah, fakta akhirnya. Bagian ini adalah foto dari seluruh basis pengetahuan sistem setelah penalaran selesai. Perhatikan bahwa ia mencakup fakta awal, gejala yang kita berikan di awal, fakta turunan, semua kesimpulan ditarik oleh mesin inferensi. Yang ketiga, kesimpulan akhirnya, sistem mendaftar semua fakta yang bukan merupakan input awal. Ini adalah diagnosis yang dihasilkan sistem.
dari yang paling dasar infeksi jamur hingga yang paling serius risiko kematian tinggi. Untuk penjelasannya ini adalah bagian yang paling powerful. Mari kita bedah penjelasannya paling kompleks, yaitu risiko kematian tinggi. Dan kesimpulan proyek ini berhasil membangun sebuah sistem pakar berbasis aturan, rule based expert system yang fungsional menggunakan Python murni. Sistem ini mendiagnosa masalah berdasarkan sekumpulan fakta awal dan aturan if then yang telah didefinisikan. Implementasi ini secara efektif mendemonstrasikan 3 pilar utama dari sistem pakar sederhana, yaitu representasi pengetahuan yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, implementasi mesin inference forward. Yang ketiga, kemampuan penjelasan, yaitu explainability. Baik, sekian dari saya tentang rule based expert system untuk diagnosa sederhana. Terima kasih.